मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की सदाकतों की किताब लिखूं तो सबसे पहले उसे मोहम्मद कहूं, रिसालत माब लिखूं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program kita Ruhani Hazain. Insyaallah ta'ala dalam program ini kita akan membahas buku-buku dari Hadrat Masih Maud SAW yang telah dikompilasi dalam kitab Ruhani Hazain. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas salah satu dari buku beliau yang berjudul Tazkiratus Syahadatain. Ini adalah buku pertama dalam jilid ke-20 yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi riwayat dua orang syuhada. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita seperti biasa, yakni Bapak Maulana Ihsan Qamaruzzaman. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai pembahasan mengenai buku ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tentunya sehat selalu ya Pak ya? Alhamdulillah. Buku Tazkiratus Syahadatain ini buku baru ya Pak ya? Dalam Ya, buku betul. pertama jilid ke-20 Ruhani Hazain. Kira-kira dalam episode kali ini apa-apa saja poin yang akan kita bahas untuk mengulik kandungan buku ini? Silakan Bapak. Terima kasih Pak Hafiz. Jadi buku yang akan saya bahas dari salah satu buku Hazrat Masih Maud alaihissalam di kitab Ruhani Hazain ini yaitu buku Tazkiratus Syahadatain, yang mana buku Tazkiratus Syahadatain atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi riwayat dua orang syuhada, berada pada jilid ke-20 di kitab Ruhani Hazain, dan ini merupakan buku pertama di dalam jilid tersebut. Adapun yang akan saya bahas ialah berkenaan dengan cover dari buku itu sendiri, dan yang kedua, sebelum kita masuk ke dalam riwayat pensyahidan, nah di situ Hazrat Masih Maud alaihissalam menulis bagaimana apa yang menjadi penyebab beliau disyahidkan. Nah itu nanti bagaimana beliau bisa menerima Ahmadiyah menjadi dalam kehidupan beliau, dan yang terakhir kesamaan antara Isa Musawi dan Isa Muhammadi itu seperti apa. Baik, artinya ada 3 poin menarik yang akan kita bahas dalam episode kali ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai cover, yang kedua mengenai penyebab disyahidkannya dua orang syuhada ini apa ya, dan yang ketiga adalah kesamaan karakteristik Isa Musawi dan Isa Muhammadi apa ya. Iya, betul. Baik. Kita masuk ke bagian pertama mengenai cover. Seperti halnya buku-buku Hazrat Masih Maud memiliki keunikan dalam covernya apa ya. Dalam buku ini bagaimana bisa Bapak ceritakan apa saja yang tertulis di dalam cover tersebut? Jadi di cover kali ini berkenaan dengan Tazkiratus Syahadatain, riwayat dua orang syuhada, Hazrat Masih Maud alaihissalam menulis di dalam cover tersebut di dalam bahasa Farsi, yang artinya kurang lebih kitab ini adalah tentang kesyahidan Maulwi Muhammad Abdul Latif Syahid yang merupakan pemuka ulama di Kabul, seorang syekh dari Afghanistan dan seorang tokoh besar, serta tentang peristiwa kesyahidan murid beliau yang bernama Mia Abdurrahman. Kitab ini disusun untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa kesyahidan tersebut dan dinamai dengan Tazkiratus Syahadatain atau riwayat dua orang syuhada, dan disertai dengan risalah berbahasa Arab yang berjudul Alamatul Muqarrabin, yaitu tanda-tanda orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam cover ini Hazrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan tentang peristiwa kesyahidannya itu seperti apa dari Syahibzada Abdul Latif dan Mia Abdurrahman, murid dari Syahibzada Abdul Latif Syahid Sahib ini. Dan kemudian bagian kedua yaitu Alamatul Muqarrabin, bagaimana tanda-tanda orang-orang yang akan didekatkan kepada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buku Alamatul Muqarrabin ini Hazrat Masih Maud alaihissalam beliau tulis dalam bahasa Arab. Seperti itu. Baik, artinya dari cover ini kita sudah dapat memprediksi apa ya, buku ini bercerita tentang apa. Tadi menarik ya,
dua orang syuhada yang disampaikan di sini adalah seorang guru dan seorang murid ya Pak ya, Ya. Saibzada Abdul Latif dan Mia Abdurrahman, seorang syekh di Kabul ya Pak ya, Ya, betul. Afghanistan, dan seorang murid beliau. Dan ada bagian Alamatul Muqarrabin yang ditulis dalam bahasa Arab, nanti akan kita ulik mungkin dalam episode selanjutnya ya Ya, Pak ya. betul. Baik, itu mengenai cover. Selanjutnya adalah mengenai penyebab pensyahidan. Ini apa saja yang Hazrat masih mau sampaikan di dalam buku ini? Silakan. Nah, baik. Penyebab dari pensyahidan ini, sebelum kita berbicara bagaimana Sahibzada Abdul Latif Syahid Sahib dan Mia Abdurrahman Syahid dibahas, Hazrat Masih Maud alaihissalam menulis bahwasannya beliau bersabda, Sahibzada Abdul Latif ini merupakan sosok orang yang hatinya sangat bersih, sangat murni, sehingga apapun yang saya jelaskan kepada beliau, beliau menerima dengan penuh lapang dada dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kehati-hatian. Yang mana latar belakangnya ketika pada saat itu Sahibzada Abdul Latif ingin beribadah haji dan meminta izin kepada Amir Kabul pada saat itu. Kebetulan Sahibzada Abdul Latif ini merupakan bisa dibilang tangan kanan dari Amir dari Kabul, Afghanistan, ataupun orang yang terpercaya karena beliau juga seorang ulama yang terkenal pada saat itu, meminta izin kepada Amir Kabul untuk pergi berhaji. Akan tetapi di dalam perjalanannya beliau mendengar bahwasannya Al-Masih sudah datang dan berada di daerah Punjab, Kadian, India. Lalu ketika beliau merupakan orang soleh dan mendengar hal seperti itu, tentu hati beliau sangat tertarik bagaimana beliau ingin mengenal sosok Hazrat Masih Maud alaihissalam. Lalu alih-alih beliau pergi berhaji, maka beliau menemui Hazrat Masih Maud alaihissalam di Kadian. Beliau tinggal di sana selama beberapa bulan dan mulai mendalami ilmu-ilmu dari Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dan salah satu ilmu yang beliau dapatkan adalah berkenaan dengan kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Yang mana pada saat itu di Afghanistan, orang-orang di sana masih mempercayai bahwasannya sosok Isa alaihissalam itu masih ada di langit dengan jasad kasarnya, jasad jasmaninya. Dengan begitu Hazrat Masih Maud alaihissalam menceritakan kepada Sahibzada Abdul Latif dalil-dalil Al-Quran dan argumen-argumen beliau seperti apa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tawafani. Ada kata tawafani di dalam Al-Quran yang mana ketika Hazrat Isa alaihissalam berkata telah aku sudah diwafatkan. Allah sudah mewafatkanku. Lalu dengan kata itu kemudian ada kata rofa'a ilallah. Nah, dari rofa'a ilallah ini Hazrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan bahwa rofa'a ilallah ini bukan Hazrat Isa alaihissalam yang diangkat ke atas ke langit. Akan tetapi ini merupakan keruhanian beliau yang telah diangkat ke langit. Dan kemudian ketika berbicara demikian, maka bagaimana status dari Nabi Muhammad SAW ketika Hazrat Muhammad SAW yang merupakan manusia biasa, bagaimana mungkin Nabi Isa alaihissalam yang statusnya pun hanya manusia biasa tersebut masih tinggal di langit. Nah, dengan argumen-argumen seperti ini maka Sahibzada Abdul Latif tersebut sangat tertarik mendengar hal-hal tersebut. Dan kemudian dari situ Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwasannya tanda-tanda kekuasaan Allah itulah yang akan merubah jemaatku. Yang mana nanti di episode yang selanjutnya akan dibahas bahwasannya Hazrat Masih Maud alaihissalam menerima nubuatan berkenaan dengan Sahibzada Abdul Latif ini. Nah, berkenaan dengan bagaimana Sahibzada Abdul Latif menerima Hazrat Masih Maud alaihissalam, yang salah satunya tadi berkenaan dengan kewafatan Nabi Isa, dan yang kedua berkenaan dengan Isa alaihissalam itu sendiri pada saat
beliau ditangkap oleh ulama-ulama Yahudi. Jadi sebelum masuk ke peristiwa pensyahidan, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwasannya Nabi Isa alaihissalam itu merupakan seseorang atau nabi yang soleh yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana dengan sangat keji, ulama-ulama Yahudi beliau dengan secara terpaksa, pemerintah pun secara terpaksa dan tunduk kepada ulama-ulama Yahudi tersebut ingin menyalibkan Nabi Isa alaihissalam. Nah, seperti itu. Baik, dalam bagian kedua ini kita tadi sebagai yang Bapak sampaikan tadi, kita mengulik mengenai penyebab ya Pak ya. Apa sih latar belakang dari Saibzada Abdul Latif ini kemudian disyahidkan ya Pak ya, disyahidkan. Tadi Bapak memulai kisahnya dari Saibzada Abdul Latif ini yang pada dasarnya ingin berhaji ya Pak ya. Iya, Beliau adalah betul. seorang ulama besar di Afghanistan, orang yang terkemuka tentunya, dan di keamiran di Kabul juga beliau adalah orang yang disebut tadi oleh Bapak tangan kanan ya Pak ya. Izin ke naik haji, akan tetapi di tengah perjalanan mendengar sosok Al-Masih telah datang ya Pak ya di Qadian, lalu Iya. kemudian bertemu dengan Hadrat Masih Maud di Qadian, dan tadi Bapak menyinggung mengenai beberapa hal, terutama mengenai kewafatan Nabi Isa ya Pak ya, Iya, betul. yang beliau Saibzada Abdul Latif dapatkan ilmunya dari Hadrat Masih Maud SAW. Tadi Bapak mengulik mengenai dalil-dalil kewafatan Nabi Isa ya Pak ya dalam Al-Quran, tawaffani dan rafa'a ilallah ya Pak ya. Iya. Di mana di sana rafa'anya adalah bukan jasadnya yang naik ke langit, akan tetapi kerohanian status Hadrat Nabi Isa-nya yang diangkat. Dan Bapak tadi juga membandingkan bagaimana logika berpikir orang-orang ya Pak ya, Hadrat ya seorang nabi yang mulia, termulia di dunia ini, Hadrat Rasulullah SAW, yang wafat lalu dimakamkan di dalam tanah. Bagaimana orang-orang dapat berpikir mengenai status Hadrat Nabi Isa kemudian diangkat ke langit ya Pak, suatu hal yang betul. sangat bertolak belakang dengan status Hadrat Rasulullah SAW sebagai nabi yang paling mulia ya Pak ya. Iya. Kurang lebih seperti itu yang kemudian Saibzada Abdul Latif ini mendapatkan keimanan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Iya. Dan ada satu hal lagi, yang mana selain dari kewafatan Nabi Isa alaihissalam, Hazrat Saibzada Abdul Latif Sahib ini beliau menerima suatu ajaran yang mana pada saat ini jihad yang diusung oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam itu bukanlah jihad dengan pedang, akan tapi jihad dengan akal, jihad dengan dalil atau jihad dengan tulisan. Jadi di situ Hazrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan kepada Hazrat Saibzada Abdul Latif Sahib bahwasannya jihad di dalam Islam itu sudah dilarang pada zaman ini, dan jihad yang diusung beliau ialah merupakan dengan akal, dengan tulisan. Bahwasannya Islam itu seperti apa, maka kita harus terus menulis bagaimana kita menyampaikan kepada orang-orang berkenaan dengan Islam itu sendiri. Jadi karena pada saat itu Islam, untuk menyebarkan Islam ya memang dengan pedang pada zaman Rasulullah SAW. Akan tapi pada saat ini, zaman ini, hal itu sudah tidak berlaku. Dan itu nanti yang mencetus ulama-ulama di Kabul, Afghanistan, sebagai latar belakang dari pensyahidan Saibzada. Jadi salah satu ajaran yang Hazrat Saibzada Abdul Latif terima ini ialah berkenaan dengan jihad. Bahwasanya di akhir zaman ini sudah tidak ada jihad dengan pedang, tapi jihad dengan tulisan atau dengan akal ataupun dengan pemikiran terbuka seperti itu. Ya, menarik ya Pak ya. Dan tadi Bapak juga menyinggung mengenai nubuatan yang Hazrat Masih Maud terima terkait dengan Saibzada Abdul Latif ya Pak. Iya. Yang ini adalah nubuatan tentang pensyahidan beliau, yang kalau misalnya kita tarik lagi dari penjelasan Bapak barusan adalah sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan jihad yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam di zaman ini ya Pak ya. Iya, betul. Jihad yang dilakukan harusnya dengan tulisan, dengan dalil argumen secara tertulis ya Pak ya, bukan secara kekerasan dengan pedang, dengan kekerasan ya Pak ya. Yang kemudian itu adalah menjadi latar belakang disyahidkannya Saibzada Abdul Latif yang memperoleh kekerasan ya Pak ya, kurang lebih seperti itu ya. Baik. Poin ketiga adalah
kesamaan karakteristik Isa Musawi dan Isa Muhammadi ini bagaimana poin yang disampaikan oleh Mas? Nah, berkenaan dengan poin ini Hazrat Masih Maud alaihissalam beliau menulis sekitar kurang lebih 16 keistimewaan atau karakteristik Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Isa di akhir zaman. Di dalam surat Al-Muzammil ayat 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan wa syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula." Sesungguhnya kami telah mengirimkan kepada kamu seorang rasul yang menjadi saksi atasmu, sebagaimana kami telah mengirimkan seorang rasul kepada Fir'aun. Surat Al-Muzammil ayat 16. Nah, dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, Hazrat Masih Maud alaihissalam menarik kesimpulan bahwasannya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam itu disebut sebagai Bani Israel, kaum Bani Israel. Dan yang seterusnya Nabi Muhammad SAW sampai dengan Isa di akhir zaman atau kita sebut dengan Masih Maud ialah masa Muhammadi atau Bani Muhammadi, seperti itu. Nah, jadi dengan adanya dalil dari surat Muzammil ayat 16 ini kita mengetahui bahwasannya silsilah Musawi dengan silsilah Muhammadi itu ada kesamaan. Nah, pada saat itu silsilah Musawi itu tentu pencetusnya itu ialah Nabi Musa alaihissalam yang membawa kitab Taurat. Dan kemudian yang terakhir itu ialah Nabi Isa alaihissalam yang saat ini kita tahu bahwasannya beliau membawa kitab Injil. Akan tetapi di dalam kitab Injil tersebut Hazrat Nabi Isa alaihissalam menulis bahwasannya sebenarnya Injil itu merupakan Taurat. Nah, jadi bukanlah suatu kitab baru, akan tapi hanya memperdalam atau menyambung dari Taurat itu sendiri. Akan tapi kita ketahui bahwasannya saat ini Injil itu sudah berubah secara total. Seperti itu. Dan masuk kita bagaimana karakteristik atau keistimewaan antara Nabi Isa Musawi dengan Nabi Isa Muhammadi di akhir zaman ini. Yang pertama, Hazrat Masih Maud alaihissalam menyebutnya ada 16 khususiat atau keistimewaan. Yang pertama, dalam kitab suci para nabi Bani Israel, beliau ialah seorang Masih Maud yang dijanjikan kepada Bani Israel. Nah, di dalam Bani Israel ini juga disebutkan bahwasannya di akhir zaman akan ada Masih yang akan datang, yaitu pada saat itu Ilyas atau Yohanes Pembaptis. Akan tapi pada saat itu juga ulama Yahudi mengkafirkan atau tidak menerima, sehingga Nabi Isa alaihissalam dituduh sebagai kafir, lalu beliau disalib. Dan pada saat ini di silsilah Muhammad ini Hazrat Masih Maud alaihissalam juga beliau merupakan sosok Masih Maud alaihissalam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Hazrat Rasulullah SAW. Itu. Dan yang kedua, Nabi Isa muncul pada masa ketika orang-orang Yahudi kehilangan kemerdekaan mereka, yaitu tidak ada kekuasaan Yahudi yang tersisa di Palestina. Walaupun ada kemungkinan bahwa sebagian dari mereka berhijrah ke tanah masing-masing dan berhasil membangun pemerintahan mereka, dan akan tapi beberapa abad kemudian mereka memeluk Islam dan menjadi penguasa Afghanistan. Dan itu silsilah dari kerajaan Romawi. Jadi, nah, kesamaan dengan Isa di akhir zaman itu bahwasannya pada Masih Maud alaihissalam pada zaman itu berada di bawah kekuasaan Inggris. Nah, jadi pada saat itu di Hindustan belum merdeka, masih di bawah kekuasaan kolonial Inggris, seperti itu. Dan kemudian nanti pada saat itu barulah India itu mengalami kemerdekaan, sama seperti apa yang disabdakan. Kemudian yang ketiga, Nabi Isa muncul pada saat bangsa Yahudi terpecah ke dalam banyak firqah dan karena konflik dan gesekan yang besar di antara aliran itu sendiri. Nah, ini poin yang ketiga, Nabi Isa muncul pada saat bangsa Yahudi sudah terpecah belah. Makanya pada saat itu Nabi Isa alaihissalam
diutus kepada 12 Bani Israel atau 12 domba-domba yang hilang. Dan pada saat itu terbuktilah bahwa Masih Maud alaihissalam datang untuk mengumpulkan kembali dari ajaran-ajaran Islam yang sudah hilang tersebut. Kemudian Nabi Isa bin Maryam tidak diperintahkan berperang atas nama agama, dan agama Nabi Musa sangat terkenal keras di mata orang-orang Romawi dan Yunani karena menggunakan pedang untuk menyebarkan agama. Nah, jadi pada masa Nabi Musa alaihissalam sama seperti itu. Mereka menggunakan pedang untuk agama. Akan tapi pada zaman Nabi Isa alaihissalam justru Nabi Isa alaihissalam ingin damai, bahwa penyebaran agama itu tidaklah dengan pedang. Sama dengan Isa di akhir zaman ini. Hazrat Masih Maud alaihissalam, beliau berjihad tidak menggunakan pedang. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, pada masa Nabi Isa alaihissalam, perilaku umum para ulama Yahudi sangatlah buruk. Perkataan mereka tidak selaras dengan perbuatan mereka. Ibadah dan puasa mereka penuh dengan kemunafikan. Nah, begitu juga pada saat Isa Muhammadi pada zaman Masih Maud alaihissalam. Bagaimana di India pada saat itu orang-orang sama seperti jahiliyah di bangsa Arab. Banyak sekali kemudoratan dan banyak sekali orang-orang yang menyembah kepada Tuhan-Tuhan berhala-berhala yang sangat banyak. Kita mengetahui bahwasannya agama Hindu itu penuh dengan ajaran dewa-dewa yang sangat banyak. Dan kemiripan-kemiripan inilah yang Hazrat Masih Maud alaihissalam bahas. Kemudian yang keenam, Nabi Isa diutus ketika Kekaisaran Romawi menjadi penguasa negeri itu dan memerintah di sana. Dan ini mungkin poinnya hampir sama seperti sebelumnya pada saat itu ketika Nabi Isa alaihissalam bangsa Romawi, dan poin yang selanjutnya itu Hazrat Masih Maud alaihissalam diutus di situ ketika masih kekaisaran atau dalam pemerintahan Inggris. Kemudian yang ketujuh, meskipun bangsa Roma pada awalnya sangat menentang keyakinan Kristen, mereka akhirnya takluk olehnya, dan beberapa masa kemudian Kaisar Romawi juga menjadi Kristen. Jadi ini pun nubuatan bahwasannya orang-orang yang tidak mempercayai Hazrat Masih Maud alaihissalam nanti sedikit demi sedikit dengan melihat ajaran beliau bagaimana, maka nubuatan ini pun akan tergenapi. Kemudian pada poin yang ke-8, pada saat kedatangan Yesus yang oleh orang-orang Yahudi disebut dengan Isa, muncul bintang baru di langit. Nah, begitu juga dengan Isa Muhammadi. Hazrat Masih Maud alaihissalam, beliau dengan nubuatan dari Rasulullah SAW apa? Di 1 bulan Ramadan, sebagai pendukung dari dakwanya Hazrat Masih Maud alaihissalam, maka terciptalah gerhana matahari dan gerhana bulan pada suatu masa, pada suatu bulan tersebut. Kemudian poin yang ke-9, ketika Yesus disalibkan, matahari mengalami gerhana. Akan tapi Isa Muhammadi ini tidak disalibkan, akan tetapi tanda-tanda dari orang yang melihat langsung. Karena Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, barang siapa yang ingin melihat tanda-tanda samawi berkaitan dengan kebenaranku, maka silahkan datang ke Qadian. Silahkan menemuiku, berdialog denganku. Maka aku akan perlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah kepada kamu. Maka pada saat itu orang-orang yang merasa gundah, merasa gelisah bahwasannya siapakah Masih Maud ini? Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, siapakah beliau? Maka Hazrat Masih Maud alaihissalam meminta untuk ke Qadian, untuk melihat tanda-tanda samawi yang Allah perlihatkan kepadanya. Kemudian setelah Yesus disiksa di kayu salib, terjadilah wabah penyakit yang besar di antara orang-orang Yahudi. Begitu juga ketika Hazrat Masih Maud alaihissalam datang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang menentang, terjadilah wabah pes. Kemudian Nabi Isa alaihissalam diadili karena fanatisme agama dan beliau dituduh melawan kekaisaran Romawi dan siap memberontak. Di masa Hazrat Masih Maud alaihissalam juga beliau banyak yang ditentang, bahkan beliau beberapa kali dihadapkan di persidangan. Akan tapi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan persidangan-persidangan tersebut.
Kemudian poin ke-12, ketika Nabi Isa disalibkan, seorang pencuri juga digantung di kayu salib. Nah, ini apa kesamaan dengan Hazrat Masih Maud alaihissalam di Isa Muhammad di akhir zaman ini? Jadi ketika orang-orang yang benar tersebut mendapatkan fatwa kafir, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan melihat seseorang ataupun yang melihat saksi-saksinya itu mereka menertawainya. Sama seperti Nabi Isa alaihissalam ketika beliau disalib, maka orang-orang yang bersamanya disalib itu mereka menertawakan Nabi Isa itu seperti apa. Sama di akhir zaman juga ketika Masih Maud alaihissalam tersebut sudah sedemikian rupa dicemooh, dicaci maki, akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan terus bersama Nabi atau hambanya tersebut. Poin yang ke-13, ketika Nabi Isa dibawa ke hadapan Pilatus untuk dieksekusi, Pilatus mengatakan bahwa ia tidak menemukan kesalahan pada dirinya. Nah, begitu juga dengan kasus-kasus Hazrat Masih Maud alaihissalam ketika dibawa di persidangan. Hakim-hakim di sana mereka melihat bahwasannya ini ialah rekayasa semata dari orang-orang di sekitar beliau dan tidak didapati kesalahan-kesalahan dari Hazrat Masih Maud alaihissalam. Yang ke-14, meskipun Nabi Isa bukan termasuk dari Bani Israel karena beliau tidak memiliki bapa, tetapi beliau ialah Nabi terakhir dari silsilah Bani Israel yang muncul di abad 14 setelah Musa. Nah, persamaan ini ialah bahwasanya Hazrat Masih Maud alaihissalam dibangkitkan 14 abad setelah Hazrat Masih Maud alaihissalam. Ini yang menjadi persamaan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam muncul 1400 tahun setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, dan Hazrat Masih Maud alaihissalam muncul atau diutus 1400 tahun setelah wafatnya Hazrat Nabi Muhammad SAW. Dan yang 15, ketika Yesus menjadi seorang nabi, maka pada saat itu muncullah banyak hal-hal baru dan kemarahan rakyat. Dan sama aja ini seperti ini. Pada saat Hazrat Masih Maud alaihissalam kita mengetahui bahwasannya wah beliau kafir nih, apa nih segala macam. Akan tapi dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menolong mereka. Cukup banyak apa ya yang dituliskan oleh Hazrat Masih Maud, 16 ya Pak ya, kesamaan ya Pak ya. Iya. 16 kesamaan. Kalau misalkan kita melihat si A dengan si B ya Pak ya. Dengan kemiripan satu atau dua saja sudah kita bilang oh itu sangat mirip ya Pak ya. Iya. Ini ada 16 mungkin 16 ini yang beliau sampaikan ya Pak ya, yang di dalam buku ini 16, dan tentunya banyak hal lain kalau misalnya kita ulik lagi ya Pak. Iya, Ya. betul sekali. Dan memang dengan landasan inilah beliau pun kita bisa sebut sebagai seorang Isa ya Pak ya, sama halnya Isa terdahulu ini adalah Isa juga. Iya. Tapi Isa adalah Isa Muhammadi dari jalur Hadrat Rasulullah SAW. Iya, Isa betul terdahulu adalah Isa dari jalur Hadrat Musa alaihissalam atau kita sebut Isa Musawi. Iya. Ini adalah Isa Muhammadi. Ini sangat menarik pembahasan kita, akan tetapi ini baru awal ya Pak ya. Ini Iya, baru awal. pemanasan kayaknya Pak ya, pembahasan buku ini sangat menarik. Kita belum masuk ke bagaimana nubuatan, bagaimana kisah dua sahabat syuhada ini. Tentunya Iya. akan kita bahas dalam episode selanjutnya Pak ya. Iya. Jazakumullah atas pembahasan untuk episode kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas bisa memberikan manfaat bagi para pemirsa MTA. Iya. Baik. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita untuk buku Tazkiratus Syahadatain, riwayat dua orang syuhada. Tentunya pembahasan buku ini akan berlanjut pada episode selanjutnya. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dan memperluas wawasan kita mengenai keislaman dan kejemaatan. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.